Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dengan Kanal U Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, ya, dari Denpasar, Bali. Tepatnya dari Universitas Hindu Negeri dalam rangka perjanjian kerjasama, ya, dan benchmarking. Pada kali ini kita kedatangan tamu dari Dekan Fakultas Brahma Widya, ya, Bapak Dr. Drs. Iwayan Wastawa MA. Selamat datang, Pak. Senang sekali bertemu Bapak pada kesempatan kali ini. Dan kita coba menyempatkan waktu dan meminta waktu beliau untuk sedikit bincang-bincang di Kanal U ini berkenaan dengan kegiatan Bapak hari ini di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Apa kabar, Pak? Baik, Bapak. Baik, terima kasih. Semoga selama kegiatan di Surabaya bisa mendapatkan banyak hal untuk kita berbagi, Pak, ya. Baik, pertama, apa yang menjadi latar belakang Pak Dekan kemudian memutuskan pilihan untuk kerjasama peningkatan kompetensi akademik, ya, di masing-masing lembaga antara kami dan Fakultas Brahma Widya. Kenapa kemudian memilih Fakultas Usuluddin UIN Surabaya? Terima kasih, Bapak. Pertama yang saya perlu sampaikan bahwa mengapa saya memilih UIN Sunan Ampel, khususnya Fakultas Usuluddin dan Filsafat sebagai tempat benchmarkingnya, yaitu karena di Fakultas Usuluddin dan Filsafat ini ada prodi, ya, khususnya dengan filsafat yang berhubungan juga dengan kami di UAN, itu Fakultas Brahma Widya, itu juga ada prodi filsafatnya. Nah, yang kedua, memang selama ini kami di Fakultas Brahma Widya juga mendapatkan dukungan dari teman-teman di UIN, tidak hanya di Sunan Ampel tetapi di seluruh Indonesia. Yeah. Itu sehingga untuk pembinaan kami di fakultas kami di Brahma Widya ini, tentunya Sunan Ampel itu juga tadi juga disampaikan bahwa di fakultas ini juga ada fisioterapi, ya, tasawuf dan psikoterapi. Tasawuf dan psikoterapi. Kebetulan kami di Brahma Widya juga ada prodi yoga dan kesehatan yang berhubungan dengan fisioterapi maupun juga hipnoterapinya itu. Sehingga itu menyebabkan kami untuk datang ke UIN Sunan Ampel ini. Iya. Itu. Baik. Filsafat mungkin, Pak, di situ juga ada filsafat, di situ program studi atau apa itu, Pak? Program studi, Bapak, itu program studi filsafat Hindu. Oh, filsafat Hindu, ya, fokusnya di filsafat Hindu. Ya, kami belum mengembangkan dari filsafat yang lainnya. Walaupun sebenarnya mata kuliahnya ya masih juga berhubungan dengan filsafat secara umum. Ya. Filsafat Hindu tentunya kita mengambilnya dari filsafat India juga. Menarik sekali sebetulnya kalau bisa kita komparasikan dengan filsafat yang kami kembangkan di Fakultas Usuluddin Surabaya ini. Baik, Bapak, dengan singkatnya waktu mungkin ini bisa juga kita kembangkan, Pak, ya, mumpung Bapak ada kesempatan, Pak Dekan berkesempatan hadir di Kanal U. Kita lihat masyarakat kita, ya, masyarakat Indonesia itu kan multikultur, banyak agama dan seterusnya. Mungkin dalam perspektif Pak Dekan bisa sedikit diberikan gambaran tentang bagaimana toleransi yang ada di kita di Indonesia khususnya. Baik Bapak, kami melihat walaupun sebenarnya dalam teori, ya, teori entah itu teori interaksi pasti akan terjadi gesekan-gesekan di antara
apakah suku, agama dan lainnya itu pasti akan terjadi. Hanya saja kapasitasnya mungkin kecil-kecil gitu. Ya mungkin dalam hal perasaan bagaimana mereka merasakan hubungan itu. Hanya saja kembali kepada tadi bahwa kita multikultur dan di dalam wadah negara NKRI gitu, kita tetap menjunjung tinggi ya satu bangsa ya, sebagai bangsa Indonesia. Nah, dalam hubungan toleransi ya saya memperhatikan ya sangat baik gitu. Khususnya kami di Bali itu. Kalau kita melihat Bali itu sendiri, kita tidak melihat bahwa suatu perbedaan itu menyebabkan suatu keretakan. Karena perbedaan kami sudah bungkus atau di dalam suatu budaya kami di Bali ada istilah menyamo braye. Menyamo itu artinya bersaudara, dan mebraye itu bagaimana kita saling membantu di antara mereka, baik itu dalam satu agama maupun yang berbeda agama. Sehingga ada disebut dengan nyamo Islam. Nyamo Islam. Ya, berarti saudara Islam. Oh. Nyamo Buddha ya, yang beragama Buddha. Nah, inilah dikembangkan. Dan sebenarnya di dalam kitab suci pun yaitu Weda itu sudah disebutkan bagaimana kita menghormati dari mereka yang berbeda agama, berbeda bahasa, yang tinggal di dunia ini. Itu. Berarti secara normatif di dalam agama Hindu juga ada nilai-nilai dan ajaran yang berkenaan dengan menjunjung nilai-nilai toleransi itu. Nah, khususnya itu di dalam Atharva Veda 12 itu 145 menyebutkan itu, berikanlah penghargaan kepada bangsamu yang menggunakan berbagai bahasa daerah yang menganut kepercayaan agama yang berbeda. Itulah sebenarnya, hargailah mereka yang tinggal bersama di bumi pertiwi ini, bumi yang memberikan keseimbangan, yaitu bagaikan sapi yang memberi susunya kepada manusia. Begitu Pak ya. Nah itu sudah di Atharva Veda yang disebutkan. Iya. Jadi dengan menerapkan nilai-nilai toleransi berarti juga mengamalkan ajaran agama. Oke. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan tatwamasi. Tatwamasi. Ya, aku adalah dikau adalah aku. Nah, walaupun dalam hal ini aku itulah Tuhan itu sendiri, karena di dalam setiap manusia itu ada percikan kecil dari Tuhan yang disebut dengan Atman gitu. Atman itu, sehingga semua itu artinya kita tidak bisa kita melakukan sesuatu yang tidak baik kepada yang lainnya, karena di sana juga ada Tuhan. Ada Tuhan, betul. Itu berarti kalau kita menyakiti yang lainnya atau makhluk yang lainnya atau manusia yang lainnya, ya berarti juga kita ya bertentangan dengan Tuhan yang ada di dalam dunia. Itu. Dalam setiap eksistensi yang ada di muka bumi gitu ya Pak. Iya. Baik, terakhir Pak mungkin tentang eksistensi dan toleransi masih berhubungan dengan itu. Kita tahu bahwa secara kuantitas mungkin agama Hindu memang sedikit gitu Pak. Minoritas lah. Bagaimana Pak pandangan Bapak tentang dalam menjalani hidup sebagai komunitas beragama yang secara kuantitatif itu minoritas? Sebenarnya kami nyaman-nyaman saja. Nyaman-nyaman saja ya. Karena hubungan kita juga baik dan kita diterima dengan baik. Ya, kita juga menghormati mereka gitu, dan mereka menghormati kita, kita menghormati mereka. Sehingga itu kehidupan kita, baik itu ya kuantitasnya sedikit ataupun besar, tetapi bagaimana kualitas daripada seseorang, daripada individu, setiap umat itu baik, ya pasti akan diterima dengan baik dengan yang lainnya. Baik, di Bali kan tidak semua penduduk Bali kan beragama Hindu Pak ya, jadi di situ ada Muslim dan seterusnya gitu ya. Bagaimana bisa diberikan gambaran sedikit tentang kehidupan antar umat beragama yang ada paling tidak di sekitar tempat Pak Dekan selama ini? Gitu. Kebetulan Bapak ya, penelitian saya itu tentang Bali.
nasionalisme dalam religi gitu. Nah, salah satunya juga menyinggung tentang toleransi di sana. Karena kami memperhatikan di lapangan bahwa dalam sejarah yang ada di Bali itu semua daripada masyarakat menyambut baik tentang kedatangan masyarakat dari luar, khususnya di daerah Singaraja, Buleleng itu ada Pura Gambur Anglayang. Nah, di dalam sebuah pura itu ada tempat-tempat suci. Nah, di tempat suci ada disebut dengan Pelinggih Mekah, nah Subandar, dan Subandar itu dan ada tempat-tempat lain untuk yang Buddha juga ada, yang Kristen ada, yang Islam ada dalam satu wilayah pura. Iya. Dan ada lagi di daerah Karangasem salah satu pura itu pada suatu ketika upacara di pura, maka umat Hindu dengan umat Islam melakukan upacara secara bersama-sama. Nah, walaupun sebenarnya yang Islam yang melakukan sesuai dengan agamanya, tetapi di dalam pura itu. Maka di Bali juga ada ada umpamanya suatu pura, yaitu yang berhubungan dengan genealogis dengan umat Islam dulunya, sehingga di dalam pura itu ada tempat pemujaan daripada agama Islam, dan juga bagaimana Buddha, Konghucu masuk dalam ranah kehidupan beragama umat Hindu gitu. Luar biasa. Ya itu. Dan di dalam lontar-lontar hubungan ini juga disebutkan di Bali. Itu teks-teks kuno yang ada di Bali. Nah, ini saya perhatikan juga ada masyarakat di daerah Pogading dan Pasar itu. Dan cara bersembayangnya juga menghadap ke barat. Menghadap ke barat, dan mereka juga ada yang melakukan untuk seperti kalau kitanan itulah dilakukan juga. Walaupun mereka lah umat Hindu, dan kami pun dalam keluarga kami itu ada yang Kristen, yang ada yang Islam dulunya. Dan kami umpamanya seperti ipar saya sendiri, orang tuanya sudah tua, dia dari Nganjuk, nah diajak ke Bali walaupun anaknya sudah Hindu. Orang tuanya mau masuk Hindu, ya saya tidak berikan. Biarkan dia Muslim, yang penting kita bagaimana merawat orang tua kita. Itu di lingkungan keluarga kami juga. Gitu. Jadi sebetulnya toleransi itu sudah berjalan luar biasa ya Pak di Bali itu. Betul. Iya. Baik. Terima kasih Pak Dekan atas berkenan hadir di Kanal U Fakultas Usuluddin dan Filsafat Win Sunan Ampel Surabaya. Karena keterbatasan waktu, maka kesempatan ini akan segera kami akhiri. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Dan tentunya kami berharap nanti ada kunjungan-kunjungan berikutnya. Baik. Dan podcast Kanal U ini bisa diisi dengan perbincangan-perbincangan yang lebih menarik, tentunya seputar kegiatan akademik di masing-masing kita. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Bapak.